Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ita Suryani dengan nomor induk mahasiswa 2438809, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 2 2025 dengan program studi pemasaran di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK Darul Kipti dengan materi produk kreatif dan kewirausahaan. Demikian perkenalan saya. Sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi semangat. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, luar biasa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk rapi. Siap. Guru belajar membaca doa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran, Ibu mau cek terlebih dahulu kerapihan kelasnya. Coba tengok kiri kanan dan kanan kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, tolong dibuang ke tong sampah. Ada sampah enggak? Tidak ada? Oke. Semuanya sudah rapi? Baik, sebelum itu kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Siti Sutina. Teman-teman, dimohon untuk berdiri.
kerja. Oke. Ibu mau kasih satu pertanyaan. Jika kalian melihat bermacam peluang usaha, apakah kalian tertarik untuk membuka usaha? Tertarik. Oke, semuanya pada jawabnya tertarik. Coba ibu mau tahu alasannya kenapa tertarik? Coba kamu kenapa alasan kamu tertarik membuka usaha? Karena melihat keadaan sekarang sangat sulit mencari pekerjaan, jadi saya berpikir untuk berwirausaha dan mengembangkan kemampuan yang saya miliki. Tidak hanya itu, saya juga dapat pengalaman dan wawasan dalam berwirausaha. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Oke, satu lagi pertanyaan. Kira-kira peluang usaha apa yang cocok di lingkungan internal dan eksternal sekolah? Coba. Kamu, apa yang cocok di lingkungan internal dan eksternal sekolah? Usaha apa tuh? Berusaha, usaha apa? Pakai data dan jual pulsa. Ada lagi yang cocok di lingkungan kita? Siapa? ATK. Terus ada lagi enggak? Selain itu, menjual makanan ringan. Oke. Ibu akan membagikan lembar kerja. Ini kalian diisinya di akhir pembelajaran ya, dan kalian merangkum pembelajaran kita hari ini. Udah semuanya dibagikan ya? Oke, ibu akan membuka PowerPoint. Kelihatan nggak? Kelihatan jelas ya? Coba sebelum kita lanjut ke materi, ibu mau tanya terlebih dahulu. Sebutkan jenis usaha yang ada di lingkungan sekolah. Ada yang tahu? Sebutkan jenis usaha yang ada di lingkungan sekolah. Yang tahu langsung angkat tangan. Ya? Usaha produksi, pertambangan, dan jasa. Usaha produksi. Oke, ada lagi? Yang di lingkungan sekolah kita apa? Usaha apa yang ada di lingkungan sekolah kita? Apa? Koperasi. Terus ada apa lagi yang di eksternalnya? Ada apa? Yang di lingkungan kita ada apa? Apa? Yang tahu, yang mau jawab angkat tangan. Yang mau jawab angkat tangan. Tidak apa-apa. Angkat tangan. Apa? Fotokopian. Oke. Di sini ada materi produk kreatif dan kewirausahaan tentang peluang usaha. Yang pertama, pengertian peluang usaha. Sebaiknya memahami dulu apa arti dari peluang
peluang membuka usaha ini apakah laku atau tidak, rugi atau tidak, bagaimana keuntungannya. Jadi kalian harus tahu. Jadi sebelum itu harus dianalisis terlebih dahulu ya. Oke, keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, keberhasilan dan kegagalan peluang usaha. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah usaha. Di antaranya adalah yang pertama, faktor apa? Manusia. Faktor manusia. Termasuk kepribadian, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Yang kedua, faktor apa? Faktor keuangan. Modal dan keperluan lainnya membutuhkan orang hingga kebutuhan promosi dan lainnya. Yang ketiga, faktor perencanaan. Harus dibuat sejak usaha akan didirikan. Yang terakhir, faktor pemasaran. Pemasaran harus dilakukan untuk menjangkau konsumen. Sedangkan sebuah usaha akan gagal apabila tidak kompeten dalam manajerial, kurang pengalaman dan tidak bisa mengelola keuangan. Jadi kenapa sih di sini ada keberhasilan dan kegagalan peluang usaha? Yang pertama ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor apa? Manusia. Jadi kalau misalnya kita kurang ilmu, terus kemudian kurangnya pengetahuan, kira-kira kita mau buka usaha maju atau tidak? Tidak akan maju. Jadi sebelum kita memulai usaha kita harus belajar terlebih dahulu tentang wirausaha. Jangan asal kita mau buka ada peluang nih bagus, tapi kita tidak belajar dulu tentang pembelajaran kewirausahaan, maka itu akan gagal, akan terjadinya faktor kegagalan dalam membuka usaha. Oke, yang kedua, faktor keuangan. Nah, faktor keuangan ini kita sebelum usaha membutuhkan modal. Kalau nggak ada modal, gimana? Lanjut nggak? Nah, tidak akan lanjut ya. Oke, yang keempat, faktor perencanaan. Nah, jadi sebelum memulai usaha kita harus merencanakan dari awal. Yang pertama sebelum membuka usaha yang pertama apa dulu? Merencanakan mau buka usaha apa. Terus yang kemudian kemana? Analisis dulu. Kira-kira kalau di lingkungan kita cocoknya jualan apa nih? Ya. Terus misalnya kalian, contohnya lagi nih ya, kalian mau buka usaha di daerah Baduy, buka usaha bikin burger deh gitu. Contohnya ya, bikin burger di Baduy, kira-kira laku nggak? Nggak akan laku karena beda tradisinya, beda tempatnya. Ya kalau kita di sini jualan burger pastilah laku karena lingkungannya lingkungan sekolah. Masih bisa hamburger itu bisa buat sarapan, bisa buat makan siang, nggak bisa buat makan malam ya, kalian kan dari rumah. Oke, yang terakhir faktor pemasaran. Nah, jadi kalian juga di sini harus tahu dulu nih faktor pemasarannya. Bagaimana menjangkau konsumennya? Contohnya misalnya kalian mau menjual
appreciate atau kurangnya pengalaman. Kemudian O-nya apa? Opportunities. Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan pengembangan, misalnya perubahan tren pasar, perkembangan teknologi atau peraturan yang menguntungkan. Yang terakhir, T-nya apa? Threat, artinya ancaman. Faktor eksternal yang dapat menghambat atau merugikan, misalnya pesaing ketat, kemudian perubahan regulasi atau krisis ekonomi. Oke, coba ibu mau tanya salah satu nih. Kamu di sana, SWOT, coba sebutin. S-nya apa? Strength. Kemudian W-nya apa? Weakness. O-nya opportunities. T-nya threat. Oke. Tadi apa yang pertama? S apa bareng-bareng? Strength. Terus weakness. Opportunity. Terus threat. Oke. Strength apa strength? Terus oke. Kenapa kita melakukan analisis SWOT? Karena yang pertama kekuatan. Kita tuh benar-benar harus kuat nih. Apa yang kita mau buka usaha apa nih? Kita benar-benar kuat nih produk kita agar tidak adanya terjadi kerugian ataupun kebangkrutan ya. Yang kedua ada kelemahan. Nah, jadi kelemahan itu ada dari faktor internal. Misalnya kalian membuat suatu produk, kalian tahu dulu nih kelemahan dari produk ini apa, kelebihan dari produk kalian yang kalian membuat itu apa contohnya. Ya, jadi harus tahu kelemahan dan kelebihannya atau kekuatannya. Kemudian ada opportunities, yaitu peluang. Nah, setelah kalian menentukan kalian mau bikin apa, mau usaha apa, kalian harus melihat peluangnya. Misalnya, kayaknya sepertinya di lingkungan ini cocok deh untuk pembuatan jasa printing contohnya gitu kan, jasa printing, karena kita pasti membutuhkan itu di sekolah, ya nggak? Yang terakhir ancaman itu berasal dari eksternal, dalam artian pesaing. Ada produk, mungkin produk kita sama dengan pesaing kita, tapi bagaimana caranya produk kita harus lebih lebih bagus, kita tidak terancam punah gitu, terancam akan gagal usaha kita. Oke, pembelajarannya sudah. Coba ibu mau tes lagi ingatannya ya. Tadi SWOT, S-nya apa tadi? W-nya? O-nya? T-nya? Strength artinya apa? Oke, ancaman. Oke, biar kalian fresh juga pembelajarannya, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke? Siap? Siap. Biar semangat lagi ya pembelajarannya. Oke, gini. Ice breakingnya. Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Gitu, oke? Oke, coba ikutan dulu biar nggak ngantuk. Coba
kunci baru dipasangkan. Potong sini, bagian sini. Ya, diperhatiin dulu ya, lihat dulu warnanya warna apa. Oke, di kelompok sini. Ambil puzzle-nya, ayo. Ya, ambil puzzle. Udah? Semuanya? Coba gabungkan puzzle-nya. Gabungkan puzzle-nya. Yang mana? Ada di sini ya, ada itu. Selebihnya ada itu. Ya, orang ayo gabungkan. Duduknya kalau dari satu ingin sesuai dengan kelompoknya. Ini. Udah belum? Ayo sesuai dengan kelompok udah. Duduknya sesuai dengan kelompok. Hilang? Gabung ke sana nggak apa-apa. Bawa bukunya. Udah? Coba ibu lihat dulu. Udah, coba, udah. Ini belum? Biru. Coba, iya, iya apa? Coba, satuin. Disusun. Yang udah kelompoknya duduknya satu kelompok. Ya, itu udah satu kelompok udah. Hilang. Ambil bangkunya ya, Ilham. Dah, belum? Dah. Ayo kerja masing-masing coba. Duduk di mana kelompoknya? Yo, di mana? Duduknya di mana? Ilham, tolong duduknya di sini. Nama Bang. Udah? Semuanya? Oke, kita nonton video terlebih dahulu ya. Udah siap semuanya? Udah belum? Disimak baik-baik ya. Mau tahu cara cerdas bagi pemula untuk melihat peluang usaha? Simak ulasan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya
sabar dan cara itu belajar berbisnis. Melihat peluang usaha merupakan hal yang cukup sulit bagi para pemula yang baru akan memulai usaha. Namun itulah sebenarnya adalah modal utama bagi para pemula, yakni kemampuan dalam melihat peluang dan kesempatan yang ada. Kemampuan dalam melihat peluang ini juga dibutuhkan bagi para pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya. Hal tersebut berguna untuk mengembangkan usaha di kemudian hari. Memang untuk memulai usaha dibutuhkan skill atau kemampuan untuk menjalankannya. Tanpa skill pasti akan kesulitan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Selain skill, kemampuan dalam melihat peluang juga sama pentingnya, berguna untuk melihat peluang usaha mana saja yang memiliki prospek cerah. Selain itu juga untuk mengembangkan usaha sesuai dengan tren pasar dan permintaan pasar. Dengan memiliki kedua hal tersebut, tentunya saling berkaitan untuk membantu meningkatkan usaha. Apalagi di era modern seperti sekarang ini yang mana persaingan pasar akan semakin ketat. Bahkan kebutuhan konsumen juga terus bertambah dengan cepat. Untuk bisa bertahan pasaran, maka bagi pemula maupun pelaku usaha yang sudah merintis, wajib untuk melihat peluang usaha. Berikut ini adalah cara cerdas bagi pemula untuk melihat peluang usaha. Yang pertama, melihat tren. Untuk mendapatkan ide dan juga peluang usaha yang sedang berkembang, Anda bisa melihat tren yang ada sekarang. Anda bisa melihat di media sosial usaha apa yang paling banyak diminati. Lihat dan temukan beberapa usaha yang sedang tren saat ini. Kemudian jadikan ide dasar, modifikasi, lalu kembangkan dengan sebuah inovasi. Yang berikutnya, melihat passion. Salah satu cara untuk menemukan peluang usaha adalah dengan melihat pada diri Anda sendiri. Lihat dan ketahui bakat apa yang Anda miliki, keahlian apa yang Anda punyai, dan apa yang menjadi hobi Anda. Maka dari sana Anda bisa menemukan sebuah ide. Usaha memang tak melulu harus mengikuti tren. Anda juga bisa memulai usaha dengan hobi yang Anda punyai. Dengan begitu tentu tidak sulit bagi Anda untuk menjalankan apa yang menjadi kegemaran Anda sendiri. Tentunya juga akan mempermudah dalam mengembangkan usaha tersebut. Anda pun bisa dengan mudah bangkit dari keterpurukan ketika suatu saat melewati hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya, mengamati lingkungan sekitar. Untuk dapat menemukan peluang, perlu adanya riset terlebih dahulu. Ada berbagai macam cara yang bisa Anda lakukan. Salah satunya dengan mengamati lingkungan sekitar. Jika Anda mau melihat peluang usaha yang ada, maka lihat apa yang dibutuhkan dan disukai oleh masyarakat sekitar. Anda juga bisa mengamati usaha apa yang sudah berhasil yang ada di sekitar Anda. Kemudian perhatikan apa yang mereka jual, menu yang disediakan, kemasan yang digunakan, harganya, inovasi produknya, strategi pemasarannya, dan lain-lain. Yang berikutnya, melihat usaha daerah lain. Untuk menemukan peluang usaha, Anda juga bisa melihat usaha yang ada di daerah atau negara lain. Lihat peluang yang sedang berkembang, maka Anda akan menemukan ide usaha untuk Anda jalankan di daerah Anda sendiri. Pastikan ide usaha tersebut bisa Anda terapkan dan relevan dengan lingkungan sekitar Anda. Selain itu, modifikasi atau sesuaikan produk dengan selera dan kemauan dari masyarakat sekitar. Yang terakhir, sharing dengan kerabat. Cara lain untuk menemukan sebuah peluang adalah dengan perluas jaringan pertemanan. Ketika Anda memiliki wadah yang mendukung, tentu bukan hal yang sulit untuk menemukan tempat sharing untuk menemukan ide dengan saudara maupun dengan kerabat. Terlebih jika Anda memiliki kerabat yang telah lebih dulu memiliki sebuah usaha, tentunya bisa Anda jadikan sebagai mentor karena mereka sudah pasti berpengalaman. Kemudian mintalah saran bagaimana melihat peluang usaha, cara memulai usaha, dan mintalah tips dalam menemukan inovasi. Demikian adalah cara cerdas melihat peluang usaha bagi para pemula. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menemukan ide menakjubkan untuk dijadikan peluang usaha. Semangat mencoba dan semoga sukses. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda. Oke, udah disimak semuanya videonya? Ya, oke baik. Jadi tugasnya sekarang kalian adalah, karena kan ini udah dibentuk kelompok, sekarang tugasnya kalian adalah merencanakan peluang usaha yang ada di lingkungan kita. Ya, setiap masing-masing kelompok harus memberikan yang terbaik. Nanti akan presentasi dan juga tanya jawab dari teman-teman kalian semua. Oke, sekarang masing-masing kelompok membuat rencana. Kalian mau bikin apa?
usahanya apa, pembuatan apa. Oke? Ayo. Ayo, bikin usaha apa kalian? Ayo, kenapa? Nih, jangan sampai sama dengan teman kalian ya. Tidak boleh.
kenalin terlebih dahulu. Nah, kalian sudah memilih bisnis usaha apa nih yang mau kalian buat? Yang pertama, kalian latar belakang kalian memilih usaha tersebut, kenapa latar belakangnya? Kemudian ide bisnis dan inovasi, idenya dapat dari mana? Inovasinya itu apa? Misalnya di sini udah banyak menjual suatu minuman. Nah, kalian inovasinya apa minumannya? Terus kemudian deskripsi produknya. Deskripsi produk, misalnya ada varian rasa apa aja, terus ada apa aja di dalam toko itu, usaha itu, gak cuma satu. Jadi ada berbagai macam pilihan rasa ataupun jasa, ya. Terus kemudian target pelanggannya siapa, untuk tingkatan remaja atau anak-anak. Terus kemudian cara penjualannya, lokasi usaha, kemudian kalian tentuin nih lokasi usahanya mau di mana yang cocok. Oke? Halo, oke. Oke, salah satu dari kalian ada yang mau bisnis. Yang pertama, latar belakang pemilihan bisnis. Latar belakangnya apa? Tulis di kertas. Latar belakangnya, kemudian ide bisnis dan inovasi. Ketiga, deskripsi produk. Yang keempat, target pelanggan. Yang kelima, cara penjualan. Yang keenam, lokasi usaha. Dan itu yang terakhir. Oke, ulangi lagi ya. Yang belum kedengeran, tolong diperhatikan terlebih dahulu ya, disimak. Yang pertama, latar belakang pemilihan bisnis. Latar belakangnya itu apa? Kedua, ide bisnis dan inovasi. Kemudian yang ketiga, deskripsi produk. Yang keempat, target pelanggan. 5, cara penjualannya. Yang keenam, lokasi usaha. Udah? Diulang lagi. Berarti makanya simak. Yang pertama, latar belakang pemilihan bisnis. Kemudian ide bisnis dan inovasi. Deskripsi produk. Target pelanggan. Cara penjualan dan lokasi usaha. Sudah, itu baru 6. Itu baru 6, masih ada lagi. Yang ke-7, alat dan fasilitas. Alatnya dan fasilitasnya. Kemudian bahan baku. Bahan bakunya apa? Cara pengolahan.
Benar?
Ya semuanya. Oke, sudah selesai. Sudah, alhamdulillah ya, sudah selesai. Dan kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba ibu mau tanya lagi. Hari ini kita belajar apa tadi? Kita mempelajari tentang apa? Peluang usaha. Jadi kesimpulannya hari ini kita tidak hanya belajar tentang mencari pekerjaan, tetapi juga kita harus bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi ketika kalian sudah lulus nanti, kalian tuh ketika lulus dari sini, kalian tuh punya ide atau enggak inovasi kalian kayaknya mencari pekerjaan susah, banyak kalau lebih baik berwirausaha. Berwirausaha itu sekarang udah banyak banget ya. Nggak cuma kita harus berjualan pakai apa? Pakai meja, ada produknya, tapi kita juga punya peluang usaha yang lain, yaitu peluang bisnis digital. Banyak usaha digital itu ya. Oke, gimana pelajaran hari ini menyenangkan?